keberhasilan Daud sebagai raja. Sebetulnya kalau kita melihat, mempelajari, karena penyertaan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Daud itu dibuatnya berhasil. Jadi Daud berhasil karena Tuhan. Walaupun dia harus melewati tantangan, pergumulan, ancaman, pembunuhan, dan lain sebagainya, yang menjadi kesulitan-kesulitan hidupnya, penderitaan-penderitaan dia. Tetapi di sisi lain dia tetap hidup di dalam berkat penyertaan Tuhan. Kekuasaan yang Tuhan kasih bagi dia itu betul-betul mengangkat derajat dia. Dari seorang penggembala kambing domba menjadi raja. Ini sangat tidak masuk akal. Apalagi Daud juga sebagai anak di dalam keluarga itu boleh dibilang anak yang muda. Masih ada kakak-kakaknya. Tapi karena Tuhan yang memilih dia, maka tidak ada yang bisa menghambat atau membatalkan. Nah, Tuhan menyertai Daud, Tuhan memberkati Daud. Dia betul-betul memelihara seluruh kehidupan Daud, bahkan juga dalam pemerintahan. Masa di mana Daud menikmati kepemimpinan, kekuasaan. Di sini Daud lupa, atau mungkin dia tidak menyadari tindakan dia. Ketika terjadi perang, para tentara diutus berperang, Daud tinggal di istana. Dia di soto rumah, dia melihat ada seorang wanita yang sedang mandi. Nah, ternyata itu istri dari bawahannya dia yang namanya Uria. Namanya Batseba. Lalu dia coba menghubungi, kemudian mendekati, dan akhirnya dia jatuh dalam perzinahan. Ketika sudah melakukan perzinahan itu, dikabarkan oleh Batseba bahwa dia mengandung. Ketika Daud mengetahui Batseba mengandung, mulai dia berpikir bagaimana cari jalan keluar terhadap ini. Karena tindakan ini dosa, tindakan ini memalukan, maka dia kalau bisa dia cari jalan sendiri seperti apa. Nah, apa yang dia buat sesuai dengan kemampuan dia berpikir secara strategis. Maklum karena dia sebagai seorang raja sekarang, dia berpikir bagaimana jalan keluar yang terbaik untuk dia tidak malu. Yang pertama, dia coba rayu suami Batseba, si Uria, agar Uria dia pulang menghampiri Batseba. Tapi Uria tidak mau. Dan dia tetap tinggal di istana dan seterusnya. Akhirnya muncul pemikiran, kalau dia nggak mau, bagaimana kalau peristiwa ini ketahuan? Dia malu. Langkah yang dia ambil adalah bagaimana menghabisi Uria, suami Batseba. Mulai dia berpikir secara politis, dia atur strategi, dia perintahkan karena dia punya kekuasaan. Jadi Daud menyalahgunakan kekuasaan untuk membunuh Uria. Dan akhirnya terjadilah peperangan. Uria diberikan tempat yang paling depan dan akhirnya dia terbunuh. Mendengar berita itu, dia berpikir lagi. Dengan bebas dia ambil istri Uria. Mungkin di kalangan masyarakat secara sosial dianggap bahwa
Daud ini baik. Tidak mau menelantarkan seorang istri, seorang janda. Istri yang ditinggali suami. Jadi dia ambil. Tetapi di hadapan Tuhan ini menjadi satu kekejian. Kenapa? Karena kesalahan dosa Daud ini. Daud seolah-olah tidak menyadari hal itu. Sampai Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Tetapi bersyukur Daud sadar akan dosanya. Dia kembali kepada Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dia. Walaupun dia harus menerima upah dosa, yaitu kesengsaraan yang dia alami terus menerus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari apa yang Daud kerjakan. Dia punya masalah, dia punya kesalahan, tidak datang pada Tuhan, melainkan cari jalan sendiri, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa yang lain. Yang tadinya jatuh dalam dosa perzinahan, kemudian bukan hanya perzinahan, tapi pembunuhan. Karena dia mengambil cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Tapi syukur Tuhan masih mengasihi dia. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk bicara. Biarlah untuk kita, ketika ada masalah dalam hidup kita, datang pada Tuhan. Bertobat, minta ampun. Kalau tidak bisa sendiri, panggil hamba Tuhan. Orang yang dipercaya. Untuk sharing. Untuk melayani secara pribadi. Akui di hadapan Tuhan. Dan ada saksinya. Tuhan akan mengampuni. Kasih Tuhan begitu besar bagi manusia. Dia akan terima pengampunan dia berikan kepada kita. Walaupun memang ada hukuman-hukuman, tetapi yang penting dosa kita diselesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia siap menerima kita dengan apapun kita. Haleluya.